Shalom. Ya, shalom. Ya, boleh bagi jabat tangan ataupun tos kiri kanan, katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus baik. Amin. Iya. Saya bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan boleh kembali berdiri di tempat ini dan berjumpa dengan saudara-saudari seiman di dalam Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, luar biasa, dalam pujian penyembahan juga kita boleh menikmati akan kehadiran Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih, tentu syukur kepada Tuhan yang terutama karena pertolongan Tuhan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat doa, semua support yang saya bisa rasakan sampai di meja bedah ya, operasi, bahwa kekuatan doa, kekuatan iman percaya itu sungguh besar kuasanya. Amin. Terima kasih buat segala support dari teman-teman sekalian sehingga saya boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kembali, kalau pada 2 minggu yang lalu saya digerakkan Tuhan untuk bicara tentang bagaimana berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini juga saya digerakkan Tuhan untuk bicara tentang hal ini di penghujung tahun 2025. Kita akan menghadapi tahun yang baru. Apakah saudara excited menghadapi tahun yang baru? Ya, 2026 bagi dunia itu misteri. Misteri artinya apa ya? Masih tersembunyi, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kita tahu Amsal 23 ayat 18. Ada yang tahu? Firman Tuhan berkata, karena masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berapa banyak yang percaya dengan firman Tuhan ini? Katakan amin. Sebab itu saat ini kita akan merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, mohon maaf kalau saya belum bisa maksimal ya untuk bersuara. Di dalam Alkitab ada banyak kisah bagaimana membuktikan penyertaan Tuhan itu tidak setengah-setengah, tetapi paripurna, full, komplit, sempurna, meskipun banyak kali tidak bisa dilihat dengan mata kita. Saudara tahu bahwa manusia bukan cuma perempuan, laki-laki pula paling apa ya? Banyak lemahnya kalau di mana? Indera kita. Apa? Mata. Betul? Buat perempuan kalau pergi shopping, kalau sudah bersama-sama dengan, kalau saya dan istri ya, kalau sudah shopping, misalkan kalau ke mall atau kemana, maka kalau ibu-ibu kalau sudah lihat barang yang bagus, maka suaminya hatinya akan langsung ketar-ketir ya. Karena melihat yang bagus-bagus ya. Kadangkala ya tidak apa-apa, yang indah, yang kelihatannya itu menarik, kita bisa nikmati. Betul tidak? Ya. Kita selalu lemah dengan apa yang kita lihat. Bahkan bukan cuma apa yang kita lihat, apa juga yang kita apa? Dengar. Ada nggak yang pernah mengalami, wah lagi banyak masalah, tiba-tiba teman, saya anggap dia sahabat, bukannya kasih kekuatan tapi malah memberi ya input yang tidak baik. Jadi semangat atau tidak? Malah jadi tawar hati ya. Yosua pernah dia tawar hati, tapi kemudian dalam renungan Komsel 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, dia sempat tawar hati. Dia tahu dia masih muda, dia tidak sekuat Musa, tapi kemudian Tuhan berfirman kepada dia apa? Janganlah takut dan tawar hati. Nah, hari ini kita akan belajar bukan dari Yosua, tapi dari satu kisah yang cukup terkenal dalam Kejadian pasal 45.
ayat 1 sampai 15. Boleh kita baca bergantian. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Ini kisah tentang Yusuf. Saya baca dulu ayat pertama. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada istri Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat, maka mereka berkata, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang berjualan Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena Tuhanlah Bapa makanan dalam negeri ini, dan selama kami orang mendapat. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh kesannya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku yang juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu keluarlah dari dan menangislah ia dan menangis seluruhnya pada Sama-sama ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saya mau agak interaktif. Menurut teman-teman sekalian, bagian mana yang menarik, yang berkesan ketika baca kisah ini? Ini waktu Yusuf ya, dia sudah jadi orang yang hebat, diberi gelar Zafnat Pa'aneh di Mesir, orang kedua yang berkuasa. Waktu itu ada kelaparan, orang banyak datang membeli gandum di Mesir, membeli makanan, dan ternyata saudara-saudaranya juga datang. Yusuf kenal baik dengan kakak-kakaknya itu, tapi dia belum langsung memperkenalkan diri. Begitu. Dia benar-benar mungkin dalam hatinya bergejolak, apakah dia mau balas dendam atau tidak karena kejahatan mereka. Tapi apa yang dia lakukan, inilah dalam Kejadian pasal 45. Apakah ada bagian yang membuat saudara tertarik dari bagian ini? Waktu membaca, apa yang kita dapat? Boleh? 1-2 kalimat, 1-2 kata. Di bagian mana? Ya?
ayat 5 ada apa di sana? Pengampunan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Berarti dia melepaskan pengampunan ya. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yusuf ungkapkan maksud Tuhan. Terima kasih. Di ayat 5 ada kelanjutannya. Coba kita baca kelanjutannya. Sebab 2-3. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Gitu. Mungkin flashback sedikit Yusuf ya. Ini cerita dari Sunday School, kita sudah tahu ya. Dia punya mimpi besar. Dia ceritakan saking polosnya. Kadang-kala terlalu polos juga cerita. Ada yang orang tangkap bagus, dia simpan, dia support temannya. Tapi ada yang tangkap, itu membuat dia iri hati. Ya, bahkan yang iri itu saudara-saudaranya loh, kakak-kakaknya. Rupanya Tuhan mau buat dia jadi leader, pemimpin di antara kakak-kakaknya. Sehingga saudara-saudaranya bilang, kamu kok yang paling kecil ya. Masih ada Benyamin paling kecil ya. Mau jadi pemimpin bagi kami. Emang lo siapa? Ya kan? Gitu. Lo gue N kalau begitu. Begitu. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Ya. Yusuf diapakan? Dijahati ya, dibuang ke sumur. Dan lewat kafilah orang-orang pedagang ya. Ismail mereka jual. Dijadikan hamba. Gitu. Dijahati. Mungkin Yusuf akan berpikir, wah, kok saya diberi mimpi oleh Tuhan mau jadi pemimpin, jadi orang yang hebat, malah dijahati oleh orang-orang terdekat. Ada nggak yang pernah mengalami hal itu? Dijahati, dihianati oleh orang-orang yang sebenarnya dia taruh kepercayaan. Dari sini kita lihat bahwa sehebat apapun, sesayang apapun kita kepada siapapun ya, namanya manusia, kita harus perlu menyiapkan sedikit ruang. Bisa saja orang tersebut mengkhianati kepercayaan kita. Dan ini adalah kisah yang dialami oleh Yusuf. Tapi bukan berarti Tuhan mau kita menjadi seorang pengkhianat. Karena kita anak Tuhan harus belajar kepada Yesus. Jadilah orang yang setia. Amin. Ya. Karena Yesus berkata di kitab Wahyu, itu aku adalah yang setia. Dia adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Mungkin Yusuf akan berpikir bahwa, wah, ini apakah benar yang dia mimpikan, yang Tuhan berikan janji itu kepada dia. Tapi satu hal seperti yang kita renungkan pada saat ini, yang pertama adalah salah satu yang menjadi kekuatan bagi umat Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kita yang ada. Mereka kuat itu bukan cuma karena makan mana dan burung puyuh yang Tuhan berikan. Bukan cuma karena roti dan gandum ya, itu berikan kekuatan. Tapi yang secara fisik, tapi yang membuat orang percaya itu harus tetap kuat apapun yang terjadi, itu karena satu perkara, yaitu janji Tuhan. The promise of God. Yusuf adalah salah satu orang yang saya percaya dia terus berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun dia belum melihat apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar terjadi bagi dia. Nah, kalau bicara janji, saya mau tanya pengalaman teman-teman sekalian. Sudah berapa banyak kali saya dan saudara berjanji? Ada yang 10? 15? Bahaya ini kalau saya mau hitung janji saya kepada istri saya ya. Mungkin sudah 15, 18, masih perlu dihitung berapa banyak yang saya bisa wujudkan. Karena saya terbatas ya. Atau ada yang pernah mengalami dijanjikan sesuatu tapi tidak kunjung ada. Boleh angkat tangannya?
Malu-malu ya. Malu-malu kucing. Dulu Pak Pendeta, dulu masih sekolah dulu. Oh, saya banyak kali berjanji. Akhirnya saya yang dijanjikan, saya yang di PHP. Diberi apa? Pemberi harapan palsu. Semoga kita tidak memberi PHP kepada siapapun, teman, sahabat, keluarga kita. Gitu ya. Inilah yang menjadi kekuatan. Saudara ingat yang lalu saya khotbah tentang orang Israel keluar ya dari tanah Mesir. Mereka tidak langsung sampai loh di tanah Kanaan. Padahal kalau dipelajari jaraknya itu sebenarnya bisa ditempuh dalam berapa puluh hari saja. Ya, meskipun memang itu bangsa yang besar. Tidak harus, ada yang tahu berapa puluh tahun mereka baru sampai? 40 tahun. Lama itu ya. Coba saudara bayangkan, dijanjikan sesuatu 40 tahun baru dapat. Sakitnya di mana? Bukan di sini. Apalagi di sini. Sakitnya di sini. Mungkin orang Israel akan komplain, Tuhan kok bilang keluar, Firaun sudah kejar, Tuhan luputkan ya, laut Teberau saja dibelah. Kok bisa-bisanya ya? Harusnya tiba dalam beberapa puluh hari saja. Itu. Kalau mau instan ya. Kenapa Tuhan harus bawa mereka putar? Ya itu juga kalau kita pelajari, itu juga karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan akhirnya dari generasi yang keluar itu, yang dipimpin Musa, satu generasi itu dipotong. Maksudnya tidak bisa masuk. Cuma 2 orang yang bisa masuk. Maksudnya generasi tua gitu, yang keluar, yang dewasa. Cuma 2 orang yang bisa masuk. Ada yang tahu siapa? Cuma Joshua dan Kaleb. Karena mereka adalah hamba-hamba yang setia dan berpegang pada janji Tuhan. Saudara mau tetap berpegang pada janji Tuhan? Amin. Yusuf adalah salah satu orang yang saya percaya dia tetap berpegang pada janji Tuhan. Meskipun sudah dijanjikan mau jadi leader, diberkati, tapi malah dijual jadi hamba. Kalau di Indonesia namanya jadi budak, jadi hamba. Waduh, dijual juga oleh kakak-kakaknya gitu, oleh keluarganya. Sudah sempat baik diterima di keluarga Potifar ya, dapat kepercayaan, malah difitnah gitu. Difitnah baru apalagi masuk penjara. Dia sempat menolong orang-orang di penjara, malah dilupakan. Ini peribahasa bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit semut. Gitu. Sakitnya itu luar biasa. Tapi ini adalah seorang yang hebat menurut saya, salah satu orang yang hebat. Di balik masalah pergumulannya itu, dia tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan pada satu waktu, momentum Kairos. Pernah dengar kata Kairos? Itu adalah waktunya Tuhan. Bukan waktunya Yusuf. Bukan waktu saya. Bukan waktu orang tua. Bukan waktu orang yang kita kasih. Tetapi waktu Tuhanlah yang terbaik. Sehingga akhirnya Yusuf diangkat dari debu, dari yang hina menjadi mulia, menjadi seorang penguasa. Tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi seperti dikatakan tadi, seperti bilang di ayat 5, ada pengampunan. Saudaraku, sudahkah kita melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita? Dan sudahkah kita berusaha berdamai dengan orang lain? Kristus Tuhan datang ke dunia ini, kita akan peringati ya tanggal 25 dan Natal tanggal 28. Di balik gemerlap lampu Natal, hiasan Natal, kalau di sini kita tidak perlu pohon Natal seperti ini ya. Saya lihat salju sudah turun di mana-mana. Ada banyak pohon Natal, begitu indah. Tapi di balik ini semua ada kasih Bapa yang tersimpan di dalamnya. Kasih yang penuh dengan pengampunan. Dulu kita layak dihukum,
kita tidak layak menerima berkat keselamatan, tetapi karena cintanya sehingga saya boleh berdiri saat ini. Saudara boleh menjadi anak Tuhan dan kita dilayakkan memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Amin. Ya. Poin kedua yang kita perhatikan di sini adalah, kembali di fokus di ayat 5 adalah, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Jadi dia hibur saudara-saudaranya, dia tidak balas kejahatan. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk apa? Memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Poin yang kedua di sini adalah Tuhan bergerak, Tuhan bekerja lewat detail kecil, bahkan yang paling kecil dalam kehidupan saya dan saudara. Meskipun yang kita lihat bahwa mungkin itu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan paling tahu hal terkecil sekalipun di dalam hidup kita, Tuhan bekerja melaluinya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Karena intinya di sini adalah karena Tuhan mau memelihara Yusuf dan saudara-saudaranya dan keluarganya, sehingga Yusuf harus mengalami berbagai penderitaan ini. Pernahkah kita mengalami hal ini? Dan sudahkah kita menyadari bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan ajaib. Amin. Ya. Tuhan bekerja bukan cuma lewat hal-hal yang besar, tetapi bahkan lewat hal-hal yang sederhana, yang simple yang kita lakukan. Mungkin ada yang bilang melayani Tuhan, memberi yang terbaik adalah memberi banyak, atau ya seperti orang-orang yang bisa pimpin KKR besar misalkan, bisa melayani, ya oke, itu adalah bentuk pelayanan. Tetapi Tuhan tidak melihat di pentas manapun, di panggung apapun, besar atau kecil, yang kita berikan semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan ketika engkau masih mau mendoakan pelayanan misalkan di tempat ini, meskipun engkau tidak harus tampil ke depan, tetapi Tuhan tahu bahwa ada seorang pribadi yang Tuhan taruh beban untuk mengasihi jiwa-jiwa. Engkau tidak harus mungkin sama seperti saya menyampaikan firman di sini, tetapi di kilang, di pabrik, kalau ada teman kita yang kita lihat mulai jauh dari Tuhan atau sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, kita bawa di dalam doa. Itu adalah bagian mungkin kecil, tetapi itu besar di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang kita renungkan dari kisah Yusuf di sini adalah bahwa penyertaan Tuhan itu dia tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Berapa banyak yang percaya bahkan sampai saat ini mengalami penyertaan Tuhan. Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan di dalam hidup? Penyertaan Tuhan bagi saya dan bagi Brother Fred itu tidak harus selalu sama. Oke? Yeah. Brother Fred, ini contoh ya, pasti punya pengalaman unik, istimewa, spesial berjalan dengan Tuhan. Ada beberapa kesaksian bagaimana dia berani untuk menyatakan hari Minggu mau beribadah, apapun yang terjadi. Itu adalah salah satu contoh bagaimana imannya. Mungkin tidak semua kita harus persis sama seperti Fred, tetapi apa yang dialami oleh Brother Fred, ini contoh, itu bisa menjadi berkat buat semua orang. Amin. Saudara punya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, saya tahu ada yang sudah lama di sini. Coba kita renungkan nih teman-teman yang sudah senior ya, yang sudah bertahun-tahun ada di Korea, ini luar biasa. Pertama kali menyejakkan kaki di Korea, mungkin
Coba saya mau tanya, first time, your first experience when you arrived in Korea, apakah sesuai dengan ekspektasi? Banyak kemungkinan lainnya. Ya kan? Ekspektasi apa sebenarnya waktu kita mau datang di Korea? Ada yang mau sharing? Korea itu seperti ini, target saya seperti ini, saya mau begini, tetapi dalam kenyataan realita, apakah dari 10 itu semua sama? Mungkin cuma 1 atau 2 yang sesuai ya. Iya. Tapi saya pikir bukan cuma di Korea. Mungkin ada teman-teman yang sudah dari negara lain ya, dari Taiwan, dari Australia, Aussie ya. Tapi ini membuktikan bahwa dimanapun kita berada, bukan cuma di Korea, dimanapun engkau pergi dan berada, firman Tuhan kepada Yosua, di tempat dimana kakimu dipijak, kalau kita disertai Tuhan, dan kalau kita bersama dengan Tuhan, dan negeri ini, tanah itu akan kuberikan kepadamu. Amin. Ini penafsirannya lebih dalam lagi, bukan berarti kita pijak tanah itu langsung jadi milik kita. Jangan salah tafsir ya. Pendeta bilang saya pijak, langsung kilang ini milik saya. Bahaya kawan. Artinya apa ya? Kadang kita mau kerja di kilang A. Tuhan, saya sudah nyaman di sini ya. Masalah nyaman itu beda-beda memang ya. Meskipun ya banyak tapi saya sudah nyaman, saya sudah tahu lenggang ritme bekerja di sini. Ini contohnya. Tuhan, di sini saja saya. Minggu depan dipindahkan ke tempat lain atau mungkin tidak ada lagi kerja di situ. Harus pindah ke tempat yang lain yang kita tidak nyaman di sana. Harus kembali belajar bagaimana dengan alat ini ya. Bagaimana toolsnya. Wah, belum dengan suasananya. Terkadang suasana itu lebih berat daripada alat-alat yang kita kerjakan di pabrik ya. Betul nggak? Ya. Iya. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Tuhan, saya mau. Ya, tapi kok dipindah ya. Mungkin punya banyak pengalaman seperti itu ya. Tetapi di balik pengalaman pahit atau manis sekalipun, ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah dapat dibatalkan oleh manusia siapapun itu, bahkan oleh diri kita sendiri. Ya. Saya mengalami bagaimana pergumulan ya ketika menghadapi operasi. Terkadang di hati saya bilang, kok harus begini Tuhan? Tapi itulah Tuhan. Tuhan mengajar saya benar-benar menundukkan hati dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan berkata di hati saya, siapakah engkau mau mengatur kuasa Tuhan? Dari situ saya sampai saat ini mau berdoa selalu, Tuhan, terima kasih engkau mengajarkan saya untuk lemah lembut, untuk rendah hati, dan untuk mengakui segala yang saya miliki itu cuma dari Tuhan. Ya. Karena kalau bukan demikian, maka bukan cuma saya, siapapun itu bisa angkuh, bisa sombong, bisa merasa bahwa ini semua karena saya. Tetapi ada saat ya Tuhan izinkan kita ada di situasi berat seperti itu untuk mengajarkan kita supaya tunduk dan belajar sama seperti Yesus. Amin. Karena firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang ya kupasang dan belajarlah padaku, di Matius pasal 11 itu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu memberikan kekuatan bagi saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya mengakui bahwa ada mujizat di dalam ucapan syukur dan kerendahan hati. Dan ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna menurut versi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadilah versi terbaik
dirimu di hadapan Tuhan. Tidak perlu sama dengan orang lain, tetapi kita harus punya iman yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin.